Wasallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kampung Gintung, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Banten. Dan yang hadir bersama-sama dengan kita, yang kami banggakan, kami cintai, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada saat pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nafas, diberi umur, diberi nikmat iman Islam. Kita bersama-sama untuk memeriahkan, memperingati kelahiran Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lama saya tiba, langsung diberikan kesempatan untuk bicara. Masih ngos-ngosan jalan dari parkiran kurang lebih 200 meter, langsung disuruh untuk ceramah. Ini menunjukkan bahwa kesiapan panitia luar biasa. Tidak lama-lama, mengingat cuaca waktu selalu memburu kita. Inti daripada pertemuan kita ini tepat sekali dengan kondisi kehidupan masyarakat kita. Peringatan Maulud kali ini memberikan pengertian kepada kita betapa cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, diberikan kesempatan oleh Allah meringankan langkah kaki untuk hadir di dalam majelis ini. Minta tolong sebelum saya ceramah, coba masing-masing pribadi jangan bicara, tenangkan dulu. Coba tenangkan dulu supaya saya bisa berbicara. Ya, saya kurang konsentrasi kalau mau bicara, ada yang bicara. Ibu-ibu, coba duduk tertib, tenang, karena kondisi kita bangsa Indonesia ini, baik dalam kehidupan bernegara, bahkan dalam kehidupan kita beragama, menuju pada titik bahaya.
Saya adalah pendakwa yang berkeliling Indonesia, bicara tentang negara dan agama. Situasi dan kondisi kita sekarang ini Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kerusakan, kemerosotan akhlak terjadi di mana-mana. Bahkan dari atas, dari para pemimpin kita tidak dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat kita. Oleh dan sebab itu peringatan Maulid kali ini bertemakan tentang pemimpin Allah atau pemimpin yang memiliki karakter seperti teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya banyak berbicara, walaupun hanya beberapa menit. Saya bertanya tentang kondisi kita saat ini, dan seorang kiai menjawab, Pandeglang Kampung Gintung Desa Cempaka ini menerima berbagai macam pendakwah yang bernapaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak memilih siapa yang datang, asalkan mereka masih bernapaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya saya dari mazhab apa, bahkan saya dari nasab apa, saya dari latar belakang kehidupan nasab yang bukan Islam. Sekali lagi saya mau katakan kepada ibu bapak, saya dari latar belakang nasab keturunan yang bukan Islam. Kalau juga ditanya apa mazhab saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah, apalagi Wahabi. Maka saya minta ketenangan kepada ibu bapak. Saya akan menjelaskan latar belakang nasab saya dan juga mazhab saya. Dari apa yang dikatakan kiai, kalau semua penceramah, kalau semua pendakwah bebas masuk ke kampung Gintung ini, saya orang yang tidak punya mazhab. 11 Oktober tahun 2006 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami sekeluarga, saya, istri, dan 3 orang anak mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami menjadi Muslim, kami menjadi Muslimun, orang yang berserah di hadapan Allah. Latar belakang saya sebelum masuk Islam adalah beragama Kristen Protestan. Kalau yang datang kemarin adalah pemimpin Katolik. Kenapa dia datang ke Indonesia? Coba ibu bapak tenang. Karena sampai pada saat ini belum ada pendakwah yang menjawab Fransiskus, pemimpin gereja tertinggi Katolik yang ada di Vatikan, Roma, tumben-tumbenan datang ke wilayah negara Asia. Ada apa? Saya dari latar belakang Kristen. Segala bentuk gerakan Kristen, segala bentuk operasi Kristen, gerakan kristenisasi
Kristenisasi itu ibu bapak bukan hanya mengislamkan orang Islam, bukan. Makna kristenisasi itu adalah makna politik. Jadi kalau dia datang ke Indonesia, detik-detik terakhir akan runtuhnya rezim yang sedang berkuasa, akan turunnya Jokowi, memberikan cakrawala pemikiran kita bahwa selama ini ternyata yang mendukung beliau jadi presiden adalah kelompok-kelompok Kristen. Mereka fanatis mendukung di belakang Jokowi. Maka dia datang ke Indonesia, dia perlihatkan dirinya. Gak ada dalam sejarah paus turun ke bawah. Ikan paus datang ke air yang dangkal itu gak ada sejarah. Ikan yang kecil-kecil yang datang di air yang dangkal. Kenapa dia datang di Indonesia? Begitu dia datang, kelompok-kelompok munafik datang juga mendekati dia. Bahkan ada yang sampai mencium najis. Bapak suci katanya. Suci apanya? Suci apanya? Dia mengerti ilmu toharoh, dia mengerti ilmu warok, muko papa, muko lado, mutawasito. Semua unsur kesucian itu hanya ada di dalam ajaran Islam. Ada seorang qori internasional, namanya Muammar Haji Muammar ZA. Coba tanya Haji Muammar ZA. Beliau sering diundang ke Vatikan Roma, beberapa negara-negara Eropa, untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Coba tanya beliau, kenapa beliau ingin berangkat ke Eropa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Kita pernah duet bersama-sama di kota Palembang, dan beliau katakan, Ustaz, saya baru pulang dari Irlandia, dari Swedia, saya baru pulang dari Vatikan. Dalam rangka apa Pak Haji? Pak Haji kan orang Islam. Dalam rangka membaca Al-Quran di depan paus dan uskup-uskup. Apa yang mereka suruh kepada Pak Haji? Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang kehidupan Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bapak mesti tahu, pastor atau paus yang datang kemarin itu adalah paus yang ke-17. Paus yang ke-16 bernama Benedictus, diganti oleh sekarang Fransiskus. Sama-sama mereka berkewarganegaraan Jerman, orang Jerman. Kenapa Benedictus diganti? Isu yang berkembang di Eropa. Benedictus pada tahun 2013 di Masjid The Blue Mosque, Masjid Biru Turki, mengucapkan, I witness there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Paus Benedictus mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam. Berita ini ditutup oleh media, dan sampai hari ini Paus Benedictus entah di mana.
bilang. Nabi sudah ajarkan ketika seseorang mendapat petunjuk Allah, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa, kata Nabi, yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun, makhluk manapun yang mampu menyesat. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang sesat. Oleh dan sebab itu, ketika seseorang mendapat hidayah, hijrah, tinggalkan negerimu, pergilah di negeri yang banyak mayoritas Muslim. Saya pun begitu. Saya dari suku Manado, Sulawesi Utara. Begitu masuk Islam, bawa anak istri, merantau, tinggal, hidup dan mati di Jawa. Sampai hari ini usia keislaman kami sudah 18 tahun. Berdakwah keliling Indonesia dengan dua tujuan. Hanya dua tujuan dakwah saya: mengislamkan orang kafir dan meneguhkan iman saudara Muslim. Dari masa apa, Ustaz? Saya tidak ada masa. Orang NU undang, saya hadir. Orang Muhammadiyah undang, saya hadir. Naksabandia undang, saya hadir. Al-Wasliyah undang, saya hadir. Tapi garis bawahi keilmuan, pengetahuan yang saya sampaikan berasal dari para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Karena sumber keilmuan Islam itu dari pikiran dan jiwa para ulama. Taat kepada ulama berarti taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada ulama dan Rasul berarti taat kepada Allah. Nah, sekarang lagi bingung masyarakat ini. Mohon maaf Kiai, minggu lalu saya baru pulang dari Medan, Sumatera Utara. Beberapa hari yang lalu saya juga baru habis khutbah di Masjid Raya Grand City Garden, Jakarta. Saya dari Medan sampai ke pedalaman-pedalaman, orang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana mazhab yang sedang berkembang saat ini antara Ba'alawi dengan Wali Songo? Ustaz masuk dalam golongan mana? Bayangkan ibu bapak, gaung daripada Islam ini, isu tentang nasab ini sudah sampai ke pedalaman. Saya katakan, saya angkat tangan. Kalau antum tanyakan itu, saya angkat tangan. Enggak Ustaz, kami mau tanya Ustaz dari golongan mana? Saya dua-duanya. Saya taat kepada ulama dan saya taat kepada zuriat turunan para nabi. Apakah itu ada Ustaz? Persoalan ada atau tidak? Dari dulu kita sudah mengenal turunan para nabi, zuriat para nabi. Kenapa baru sekarang there is a big picture on the back politik? Jadi ibu bapak nggak usah terpengaruh, tak usah berpikir mana kita ikut. Kita tetap mencintai para ulama dan kita juga cinta kepada para habaib. Apalagi saya dari kafir begini, saya tidak boleh memecah belah umat. Begitu saya masuk Islam, saya kaget. Ibu bapak, ibadah dalam Islam saya kaget. Kagetnya kenapa? Orang Islam itu masjid-masjidnya nggak ada bertuliskan NU, Muhammadiyah,
Naksabandiyah, Al-Wasliyah, Wahabi. Kalau gereja banyak tulisannya. Gereja Pantekosta, gereja Betel, gereja Protestan, gereja Katolik. Beda-beda. Dan orang Protestan tidak boleh beribadah di Katolik. Orang Katolik tidak boleh ke Protestan. Tapi dalam Islam ini, di mana saja masjid yang kita jumpai ketika azan, kita boleh sholat sama. Jumlah rakaatnya sama, cara beribadahnya sama, kitab sucinya sama, hukum-hukum syar'i ibadahnya sama. Kalau di Kristen istilahnya liturgikanya tidak sama. Hari Minggu begini saya biasanya berdiri di atas mimbar gereja. Ibu bapak, saya bukan Kristen ekor, saya bukan Kristen di bawah, saya adalah seorang mantan pendeta. Makanya saya bilang kepada ibu bapak, coba ibu bapak disiplin, coba ibu bapak tenang, karena saya pribadi tidak pernah meninggalkan satu dari Kristen itu, apa? Disiplin di rumah Allah. Coba perhatikan, ini hari Minggu begini, intip saja orang-orang kafir lihat kebaktian, tidak ada anak kecil. Disiplin, tenang. Ini karena ketidakdisiplinan umat di Indonesia. Allah uji kita. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Diutuslah pembesar-pembesar yang jahat di satu negeri untuk menipu negeri itu. Mereka adalah pembohong dan penipu. Allah yang utus. 10 tahun kita sulit mendapatkan keadilan. Ulama-ulama ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, termasuk saya pribadi ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada kasus pidana, tidak melakukan tindak pidana, tidak merugikan negara. Kami ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara hanya karena kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ditangkap kami, dipenjarakan kami. 10 tahun. Seperti membalik telapak tangan. Sekarang Jokowi akan turun. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau akan tuai. Kita doakan saja. Kemarin kan saya pribadi milih Anies Baswedan. Kita mati-matian pilih Anies Baswedan. Tapi tahun 2022 saya bebas dari penjara. Saya diundang ke Makassar, ceramah di Makassar, dan saya pernah mengatakan nanti presiden setelah Jokowi adalah Prabowo. Jokowi akan bilang, wo opowi, wo opowi. Nanti ke depan kamu ganti saya. Sekarang terjadi. Tapi kenapa Ustaz mengatakan tadi milih Anies? Suruh jamaah pilih Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan figur yang mempunyai meritokrasi, kompetensi, kualifikasi. Dalam klasifikasi kelasnya tidak ada tandingan di Indonesia. Kami pilih kecerdasan, kejujuran, gagah, laki-laki yang ganteng, gagah, keislamannya dapat dipercaya, keilmuan Islamnya dapat dipercaya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi kami sudah tahu ke depan, insya Allah Prabowo yang akan berpimpin. Tadilah Prabowo.
Kenapa Ustaz tidak pilih Prabowo? Tidak. Kenapa dulu pilih Prabowo sekarang Anies? Kami para pendakwah ini, langkah kaki kami ini walking on the right track, tetap di jalur yang lurus. Kami tidak pindah dari Prabowo, Prabowo yang pindah dari kami. Ini adalah taktik seorang militer. Baret merah, biasa tandang lawan. Saya bilang ke jamaah sudah lama diperiksa media sosial. Kalau Prabowo masuk dengan Jokowi, biasa baret merah Kopassus masuk ke kandang lawan untuk mencari titik kekuatan lawan. Sekarang dia sudah jadi. Pertanyaannya, apakah sikap dan kepemimpinan yang dilakukan Jokowi akan ada dalam Prabowo? Tidak. Insya Allah jemaah, maka di maulid mimbar tabligh akbar kita harus suarakan dan berikan munajat kepada Prabowo. Amin ya Rabbal. Tinggalkan Anies Baswedan, itu sudah masa lalu. Tinggalkan Ganjar Pranowo, itu sudah masa lalu. Itu lagu lama. Sekarang masyarakat Indonesia fokus mendoakan presiden yang baru. Sudah ada tanda-tanda keberpihakan Prabowo terhadap masyarakat. Tapi Islamnya Islam gak bagus Ustaz. Memang Islam Prabowo seperti Islam saya, mualaf. Bahkan sholat pun sebagai perintah paling utama, mungkin beliau nggak hafal ayat Quran. Bukan itu yang kita cari. Seorang pemimpin pertama dia adalah jujur. Jujur, yang kedua dia amanah. Yang pertama pemimpin itu jujur. Yang kedua pemimpin itu amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat petona, bijaksana. Ini yang melekat dalam diri jiwa daripada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, tidak pembohong, tidak menipu rakyat, hidup tidak pura-pura, hidup tidak dengan kepalsuan, hidup dengan kebenaran dan kejujuran. Ini pemimpin. Coba perhatikan sekarang ini, di mana-mana kita ini ribut, sesama ulama ditabrakkan kepala mereka. Kemarin malam saya diundang oleh Habib Alkan, ceramah di Cimanggis, maulid dari jam 3 subuh sampai jam 11 malam. Beberapa penceramah antri untuk ceramah. Ada yang dari golongan para habaib, ada yang dari golongan para ulama. Detik-detik terakhir seorang penceramah dia menyinggung masalah nasab. Mudah-mudahan dalam hati saya mendengar saya penceramah paling terakhir. Karena kata Habib Alkan, Ustaz penutup. Bahkan saya pernah bicara di depan Kiai Haji Sukron Makmun dan Romah Irama. Viral itu. Viral itu. Di depan mereka saya katakan, jangan mensuka mengadu domba antar sesama bos. Kepentingan saya apa? Di mana saya berdiri? Tidak ada dalam benteng organisasi Islam. Saya berdiri atas nama Allah. Kenapa? Karena ini yang ditunggu-tunggu orang-orang kafir. Bapak Ibu mesti tahu. Orang kafir senang sekali berita begini.
Orang kafir senang. Dan tidak menutup kemungkinan kalau ada jemaah kita yang goyang akibat ulah ini, bisa jadi dia murtad dari Islam. Bisa jadi. Siapa lagi yang saya mau percaya? Siapa lagi yang saya mau dengar? Jangan dengar kepada makhluk, dengarlah kepada Allah. Bu, ada seorang pegawai bank Danamon di Jakarta, orang Manado. Dia masuk Islam. Dia datang ke rumah saya. Pertama dia syahadat, dia pakai jilbab. Setelah dia mulai aktif di bank, dia lepas jilbab. Dia datang ke rumah saya. Saya tanya dia, kenapa kamu sudah tidak berjilbab? Dia bilang, mohon maaf Ustaz, sudah hampir 2 bulan saya tidak tidur seranjang dengan suami. Kenapa kamu tidak seranjang lagi dengan suami? Orangnya kasar, suka mukul saya Ustaz, dia suka main judi. Loh, kamu masuk Islam gara-gara ikut agamanya? Ya Ustaz, saya korbankan keluarga, korbankan agama, masuk Islam karena laki-laki. Ini resiko kalau masuk Islam mualaf. Dibujuk, mualaf itu hanya dibujuk hatinya, tidak konsisten. Mualaf itu orang yang tidak stabil, labil, goyang. Saya tanya dia, kamu sekarang tidak berjilbab, jadi tidak cantik kamu. Kemarin kamu berjilbab, kamu cantik. Dia bilang, saya frustasi dengan suami saya Ustaz. Kamu masuk Islam berarti munafik. Kamu masuk Islam berarti pura-pura penuh dengan kepalsuan. Umar bin Khattab pernah bilang begini, innal ulama, segala sesuatu harus dengar kepada perkataan ulama, dan segala sesuatu bernilai apabila niatnya untuk Allah. Kalau niatmu untuk manusia, beginilah jadinya. Dia lepas jilbab, dia tidak lagi mau sholat karena dia kecewa dengan suaminya. Ini menunjukkan bahwa dia masuk Islam karena terpaksa. Golongan ini disebut golongan mu'allaf, mendapat Islam hanya karena dibujuk hatinya. Mayyahdilau fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Saya dan keluarga masuk Islam bukan mualaf, tapi kami adalah muhtadin karena mendapat petunjuk dari Allah. Tinggalkan segala-galanya, tinggalkan jabatan, tinggalkan keluarga, tinggalkan tetangga, kawan, handai, tolan, semua pasrah. Dan begitu masuk Islam, berkeliling Indonesia untuk mendakwakan kebenaran Islam. Ibu bapak, saudara-saudaraku, lihat, punya HP, punya Android. Kampung halaman saya itu 99,9% orang Manado itu agamanya Kristen. Waktu saya masuk Islam, posisi umat Islam itu cuma 0,18%. Coba sekarang ibu bapak buka Google Android, persentase umat Islam di Manado saat ini 64%. 64%. Islamkan yang kafir, kuatkan iman saudara Muslim. Itu dakwah. Antum sudah tidak bisa berdakwah, sudah tidak bisa mengislamkan orang kafir, mengokohkan iman saudara Muslim, antum jadi pengacau.
Kan ada itu, banyak yang begitu kan. Ada satu baru mati, Wahabi itu, yang jidatnya hitam semua ditanduk di aspal itu. Yasin atau siapa namanya itu? Ibu bapak mau tahu? Ya, saya ini sedang menderita penyakit. Sejak keluar penjara, saya diserang serangan jantung, pembengkakan jantung, sampai ke kaki saya bengkak dan jadi pendarahan. Sampai hari ini, ibu bapak lihat, susah saya jalan. Nih, kaki saya hancur. Ada orang bilang itu gula Ustaz. Enggak, gula saya 94. Sudah periksa ke dokter. Pembengkakan jantung saya sembunyikan sampai hari ini. Sebenarnya saya nggak kuat jalan kaki sampai ke sini tadi. Saya paksa. Ibu bapak. Jadi orang yang sudah tidak bisa mengislamkan kafir, mengokohkan umat Islam yang ada sekarang ini, memecah belah. Teladan kita mengikuti ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang jadi contoh, yang memiliki karakter sebagaimana karakter sifat moralitas Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mengikuti para habaib. Habaib yang bagaimana? Habaib yang menjadi contoh dan teladan karakter Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah ibu bapak, segelintir orang yang diperalat oleh kekuasaan, kekuatan rezim, dan kemudian runtuh kita dalam berargumentasi ukhuwah Islamiyah. Nabi mengajarkan kita bersatu. Makanya saya dari kafir tak mau masuk ke dalam, bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya pernah ditawar oleh almarhum Kiai Haji Hashim Musadi, telepon ke Menteri Agama, almarhum Maftu Basuni, Menteri Agama tahun 2006-2008. Ditelepon beliau, Pak Menteri, ini ada pendeta yang masuk Islam, berkompeten, akan jumpa dengan Pak Menteri, bawa dia ke Makkah, hajikan dia 2008, dan bawa dia bergabung dengan kita. Saya katakan, mohon maaf Kiai, kalau untuk naik haji, himayatan bil hajj wa sadaqah wa'dah alladhi jahada bilai haqqa jihad wa badala juhda. Haji itu jihad. Saya mau, saya siap kalau untuk haji, Kiai, tapi untuk bergabung saya nggak mau. Karena saya sudah tahu bagaimana Kristen dengan upayanya. Coba perhatikan kemarin, bangsa ini 10 tahun mencetak, bahkan menampilkan masyarakat dan ulama-ulama golongan-golongan munafik. Jadi kalau Anda mau cari tahu kemunafikan yang terjadi di bangsa ini, dari 7 presiden, 6 presiden Islam masih terlindungi. Presiden yang ke-7 muncul orang-orang munafik, pengadu domba, pengecut, penjilat. Ini yang terjadi. Dan gereja tunggu-tunggu yang begini. Makanya saya kaget dapat berita, Ustaz, ini coba nonton, 20.000 relawan berani mati. 20.000 berani mati untuk Jokowi. Innalillahi. Ngeri saya bilang. Mudah-mudahan di antara kita ini nggak ada salah satu yang berani mati. Ada Kiai Haji di Jakarta, di Jawa, pernah bertarung dengan Alimin. Alimin itu siapa? Tokoh PKI. Alimin tidak percaya adanya Allah, adanya Rabbul Alamin. Kiai dengan lembut, Alimin, ayo kita berdiri di tengah rel kereta api, kita lihat Allah, Tuhan itu ada atau tidak. Tak kencing-kencing kita bukan. Mengerti ibu bapak? Jadi kalau orang tidak berakidah, orang kafir, orang munafik, jangan harap dia bernyali. Saya juga penakut, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Alhamdulillah, alhamdulillah.
uduun roh warok buku. Kata Nabi Musa, Tuhanmu dan Tuhanku sama. Kami jalan kemana-mana keliling Indonesia, tidak ada pengawal, bahkan mengemudi mobil saya pun jangan. Itu sudah janji di hadapan Allah. Kemarin saya baru pulang dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya ceramah di kaki Gunung Dieng, dinginnya minus 12 derajat Celcius. Saya di gunung kaki Dieng, dinginnya minta ampun, Jawa Tengah. Panitia jemput di depan tol, Ustaz, biar kami yang bawa mobilnya. Jangan. Ustaz kan kakinya lagi bengkak kaki saya, tapi mulut saya tidak bengkak. Biar saya bawa. Tadi juga ada kawan mau ganti. Ustaz setelah, tidak bisa. Saya bicara tentang kepedihan, tentang perjuangan, tentang siksanya Nabi Muhammad. Saya harus rasa bagaimana Rasul berjuang. Jangan jago bicara tentang Nabi, oh Nabi ini, Nabi kaya, Nabi miskin terakhir, Nabi orang yang berani, Nabi kemana-mana sendiri, Nabi tidak pernah takut dengan bahaya, dia penakut. Nanti berani memperalat umat Islam. Ibu bapak, kalau saya mau cerita penderitaan saya ini, bagaimana saya suami istri sampai mobil dibakar di Manado. Jadi jangan bawa mobil saya, biar saya bawa. Apalagi orang dari kafir, jangan dimanjakan. Ini kan saya datang buru-buru, saya sudah tiba jam 2 tadi malam, dini hari. Karena panitia ini, Pak Herman ini orang yang tidak beriman, dia ragu sekali kehadiran kami. Saya sudah bilang, jangankan ke Banten, ke ujung Nanggro Aceh Darussalam, sampai mobil kami terbalik di Perlak, Aceh Utara. Mobil itu saya tinggali, Fortuner. Anak saya baru berumur 2 minggu. Jangankan orang lain, istri saya Bu dengan istri jalan tadi malam dengan anak, dia terlalu lama berpakaian, saya tinggal di hotel. Bukan baru kali ini, sudah berapa kali di bandara juga begitu. Saya berangkat jam 11.45, dia bilang, Pak saya sholat dulu. Hei, kamu lihat, kamu sholat nanti tidak khusyuk. Kamu baca Quran atau tidak? Qad aflahal mu'minun allazina fi sholatihim khushu'un. Bagaimana kamu khusyuk sementara kamu pikir mau berangkat? Sudah, nanti kita sholat di Riau. Ini pesawat mau terbang. Saya sholat dulu lah Pak. Ya silakan. Tapi kalau saya sudah nggak ada, saya di pesawat ya. Tunggu saya Pak. Tunggu apa? Kau bukan orang siapa-siapa. Yang kita pentingkan, all the praises, kehormatan kita hanya Allah dan Rasul. Al-banuna, anak al-malu, harta dan anak-anak, zinatul hayati dunia, hanyalah perhiasan dunia. Tinggalkan. Jangan gara-gara itu antum terhalang untuk melayani umat, untuk menuju pada panggilan dakwah. Tinggalkan. Saya kasih 3 contoh itu. Dari dalam kita perbaiki dulu, baru keluar. Jangan dari dalam kita berantakan, nggak betul bicara, berdakwah kemana-mana. Saya satu kesalahan saya, satu yang dinilai orang keras, kasar, suka menyinggung. Siapa itu yang mengatakan kafir dan munafik? Allah perintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Jadi kufar, kafir dan munafik ini, ibu bapak mesti tahu siapa kufar itu. Kufar itu orang kafir. Datang ke Indonesia, pemimpin yang paling tinggi di dunia, Paus.
Datang ke mana? 3 sentral masjid umat Islam di dunia. Yang pertama Masjidil Aqsa, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjid Rasulullah yang ada di Madinah. Satu yang menjadi sentral umat Islam Indonesia, Istiqlal. Begitu datang pemimpin kafir, imamnya yang cium. Coba datang di Banten cium nggak itu? Imamnya langsung cium. Ini imam ini teman saya dari Makassar, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, orang Makassar. Tapi saya nggak kaget lah, nggak kaget. Karena melihat ustadz-ustadz dari Makassar kan banyak yang berani-berani. Kita ini kan dari Manado, Sulawesi Utara. Ustadz dari Makassar yang berani-berani. Berani apa? Berani silat. Bahkan ada seorang sosok ustadz yang mengatakan, dia mengatakan apa? Mudah-mudahan saya diundang oleh Pak Jokowi. Ini ustadz pelawak ini yang muncul-muncul di media sosial. Pelawak. Heran saya ini, bencong jadi ustadz, pelawak jadi ustadz. Manusia-manusia tidak punya basic dakwah. Kalau kamu kenapa bisa berdakwah Ustaz Yahya? Oh, saya kan dulu dari pendeta, punya ilmu homiletik, ilmu berkata-kata, speaking publik. Jadi tinggal di Roma, dulu menuntun orang ke neraka, kafir, pemimpin kafir, sekarang menuntun orang ke surga. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Bukan ustaz saya, yang ustaz di belakang itu ulama, bukan ulama saya. Kiwamud dunya bi'arba'ati asa bi'almi ulama'i bi'adli umaro bisa kewatin apnia tidak watin pukuroi. Yang menertibkan dunia ini 4 orang. Yang pertama bi'almi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi'adli umaro, adilnya apa mah? Jokowi ini nggak adil kepada kita mayoritas, dia adil kepada kafir-kafir. Coba lihat, periksa. Pasukan berani mati, Allahu Akbar. Yang berani mati itu tanya Habib Rizik, Habib mana? Kita satu penjara. Penjara kita bukan di atas tanah, penjara kita di bawah tanah. Mabes Polri. Orang-orang yang ibu bapak nonton di televisi, jenderal-jenderal, koruptor-koruptor besar, penjahat-penjahat keras kakap, ternyata disimpan di bawah tanah. Termasuk teman kami satu penjara, 2 bintang, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Habib Rizik di dalam. Kami sama-sama tanya beliau, kalau bilang pasukan berani mati, tak ada yang lebih berani kecuali anak-anak Front Pembela Islam yang sekarang dibubarkan karena ketakutan rezim munafik dan pembohong ini. Itu dia. Nah, jadi saya nggak percaya kalau ada pasukan berani mati. Coba saja, coba. Kalau ada yang begitu, coba. Nggak percaya saya orang berani mati. Allahu Akbar. Orang kafir. Satu waktu saya menyeberang dari Jakarta mau pergi ke Riau, mampir di Lampung, sementara minum kopi. Datang 2 preman, celananya robek, kaosnya, tatonya banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya Ustaz Yahya ya? Betul kan Ustaz Yahya? Tergantung siapa yang tanya, saya bilang. Kayaknya Ustaz Yahya ini. Bukan, saya bilang. Salah lihat kamu. Suaranya saja sama. Ambil handphonenya dicocokkan. Nah ini kan ada tai lalat sebelah kiri. Nggak bisa nyangkal saya. Ustaz, saya tinggal di sini. Saya preman yang menjaga truk-truk lewat. Oh, bukan bajing loncatnya. Oh bukan Ustaz. Astagfirullah. Tahu istighfar. Preman tobat ini dalam hati saya. Mampir kami melewati maghrib, duduk di situ. Bunyi aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ayo sholat. Baju kotor Ustaz. Baju kotor. Ayo sholat. Baju kotor. Nggak, nanti pinjam di dalam. Ada sarung juga di dalam. Di mikrop itu ambil sarung. Belum Ustaz, badan kotor ini. Kau tadi bilang, saya ini orang Islam. Saya preman. Tapi ketika Islam diganggu, saya tidak akan lari. Sekarang saya tidak percaya. Telah membuktikan Anda jangankan mati berkelahi, sedangkan sholat aja Anda penakut. Anda takut sama air wudhu, Anda takut dengan keadaan. Berarti Anda tidak mungkin berani atas nama Islam. Yang betul Anda ini kalau dibayar suruh ulama Anda siap, karena Anda munafik. Coba kalau kau berani, kau habisi saya bilang begitu. Minta ampun Ustaz. Saya bilang ganti kau, sudah sholat sama-sama. Orang keras hadapi dengan keras. Saya imam di depan. Kawan saya yang satu ini ketakutan. Ustaz, dia paling ditakuti di sini. Paling ditakuti ya Ustaz. Saya takut-takut dengan dari belakang dia tikam Ustaz sementara imam. Itu yang saya cari. Kematian Umar bin Khattab. Mati di dalam masjid. Jangan mati di atas perut perempuan di hotel. Jangan mati di meja judi. Jangan mati karena menipu tanah rakyat. Makanya kawan ini mau turun takut-takut. Saya ingat teman saya di kampung, nakal dia, nakal, suka panjat apa-apa. Satu waktu dia panjat pohon, dia nggak bisa turun. Saya bilang lompat saja, kalau nggak mau turun lompat. Dia tidak banyak sekali semut di atas badan saya diserang semut, lompat. Karena penakut dia lompat. Sampai sekarang sudah dewasa, cacat, kakinya patah. Kita doakan supaya Pak Jokowi jangan melakukan hal yang sama ketika turun dari tampung kursi ke presiden. Biar bagaimanapun ada sedikit yang Pak Jokowi buat. Apa itu? Jalan tol. Cuma itu kelebihan beliau. Yang lain minus. Yang lain enggak. Ini dia. Ketakutan mau turun, dihantui dengan berbagai macam persoalan di masyarakat. Ini sama. Jadi saya nggak percaya kalau ada pasukan berani mati. Pasukan nasi bungkus barangkali. Kasih. Ibu bapak saudara-saudara. Hanya satu pemimpin yang dikenang sampai akhir hayat. Sampai hari ini akhir zaman 2024, dari abad kelima Masehi sampai 2024 Masehi, hampir 1500 tahun. Nama Nabi itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma saya dan ibu bapak, bukan cuma kita orang Islam. Satu pembuktian ilmiah yang ditulis dalam karangan buku 100 the Great Men in the World, catatan 100 manusia terbaik di dunia. It's Prophet Muhammad, good man, number one. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik dalam kepemimpinan, akhlak dan moralitas. Siapa yang penulis buku itu? Michael Hart, pensiunan NASA Amerika, angkasawan Amerika. Buku itu tersebar di toko-toko buku di dunia. Bahkan di Bapak kalau mau beli buku itu, cari saja di Gramedia. Catatan 100 manusia terbaik di dunia. Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama. Saya pertama kali membaca tentang risalah, tentang riwayat, tentang semua kehidupan Nabi, saya masuk Islam umur 8 tahun. Rasulullah umur 8 tahun sepeninggal kakeknya yang diamanahkan untuk mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib meninggal. Rasulullah
dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pekerjaannya berniaga, berdagang, dibawa ke Syam. Rasulullah berumur 8 tahun. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Belum ada kiai, belum ada habaib, belum ada ulama, belum ada mubalik, belum ada ustaz pada waktu itu. Belum ada abuya. Calon Islam baru satu, umur 8 tahun, Ahmad bin Abdullah. Dibawa ke Syam yang sekarang Palestina. Sampai di Syam, seorang ahli kitab bernama Bukairah melihat anak ini ke kanan, awan ikuti. Anak ini ke kiri, awan ikuti. Ke depan, awan ikuti. Ke belakang, awan ikuti. Pendeta ini turun, namanya Bukairah. Abu Thalib, labaik ya ahlul kitab. Ini ponakanmu ini, namanya Ahmad ya. Kok ahli kitab tahu? Penggenapan Taurat dan Injil tentang datangnya Ahmad adalah nabi yang terakhir dari titisan nasab genetika Ibrahim dari anaknya Ismail. Ini yang terakhir, kunci penutup risalah para nabi. Disampaikan oleh Abu Thalib ini, bahkan nabi yang terakhir, pembawa Injil. Isi Injil itu hanya dua. Isi Injil itu hanya dua. Yang pertama, Isa diutus kepada Bani Israel. Yang kedua, Isa menyampaikan akan datang Nabi sesudah beliau. Kunci risalah penutup min baptismo Ahmad. Jadi isi berita Injil itu, saya dipenjara karena mengatakan kitab suci Kristen itu bukan Injil, itu kitab palsu. Ditangkap saya, dibuktikan depan pengadilan. Satu-satunya ustadz yang Mabes Polri sendiri, sekarang jadi Wakapolri, Agus Andrianto. Kemarin beliau kabar reskrim Mabes Polri. Beliau mengatakan, sepanjang kami tangkap para ustadz, para ulama, para habaib, para kiai, baru kali ini ada ustadz yang tidak mau pakai pengacara. Saya tolak semua pengacara, saya hadapi. Yang mulia, saya tidak akan menggunakan pengacara. Mana pengacara terdakwa? Tidak ada yang mulia. Tidak boleh pengacara. Tidak boleh tidak ada pengacara terdakwa. Karena lawan terdakwa ini 14 jaksa penuntut umum yang rata-rata salibis, kafir, Kristen. Oh, lebih bagus yang mulia supaya saya terangkan tentang kebenaran Islam. Sidang berkali-kali, sampai 7 kali sidang putus, saya dibebaskan. Kesimpulannya hakim bertanya, mana yang ahli ini? Terdakwa atau yang saksi ahli? Karena semua yang dihadirkan terbantahkan oleh terdakwa. Bebas. Hanya 5 bulan. Langsung ketok palu, bebas. Tanpa ada pengacara. Ini yang kawan-kawan polisi aku. Dan kita sudah terlanjur diadu domba dengan polisi, dengan tentara. Jangan ibu bapak. Tentara dan polisi mengikuti apa yang menjadi perintah presiden. Bukan kesalahan polisi, bukan kesalahan tentara. Kalau kita bermusuhan dengan polisi, dengan aparat, berarti kita bodoh. Orang kafir akan tepuk tangan. Begitu juga kalau kita sama-sama muslim berkelahi, yang tepuk tangan orang kafir. Allahu Akbar. Momen seperti ini bersatulah. Mudah-mudahan dari pihak Kiai Imaduddin, dari pihak habaib, segera rujuk kembali, saling meminta maaf. Imbasnya, dampaknya nanti di akhirat. Hati-hati ibu bapak.
Dakwah sudah dengan kebencian, mohon maaf ibu bapak. Hati-hati, hati-hati, apalagi yang kita serang ini adalah turunan para nabi, keturunan zuriat para nabi. Rasulullah punya darah daging. Oh, tapi kalau sudah periksa tidak betul Ustaz, itu urusan lain. Ulama-ulama dunia dan para ulama-ulama ternama di negara ini sudah mengatakan istilah Habib ini, saya dari kecil, dari kafir, kampung saya kampung Arab. Makanya tuh Habib Bahar itu orang kampung Arab, dari kecil dia, saya sudah dewasa. Habib Bahar itu Bahar Sumait, bapaknya hitam tapi dia putih. Itu keturunan para habaib, tinggal di kampung Arab. Masjidnya di Jalan Istiqlal, satu-satunya masjid orang yang ada di kampung Arab Manado. Sekarang di Manado sudah banyak, sampai perguruan tinggi Islam sudah tersebar ke mana-mana, karena Islam sudah 64% di Manado. Nah itu namanya dakwah. Islam kan yang kafir, kokohkan iman saudara Muslim. Itu dakwah Nabi. Jangan ente berdakwah bidah kafir, maulid bidah, Islam Miraj bidah. Saudara-saudara contohkan mati satu. Saya kemarin khutbah Idul Fitri 10 April 2024 kemarin, khutbah Idul Fitri di Masjid Al-Mubashirin Jakarta Utara. Nah, tanggal 17 nanti, 17 September ini 2024, saya maulid Nabi di situ. Kenapa? 10 April kemarin khutbah Idul Fitri, saya jatuh dari mimbar, roboh, dan keluarga saya, istri anak-anak saya, seluruh jamaah ibu-ibu bapak-bapak menangis karena didapati saya tidak bernafas. Saya sempat mengalami kematian, 2 yang saya dengar. Kalau orang mati itu cuma 2. Suara tertawa dekat sekali, suara menangis dari jauh. Kurang lebih 5 sampai 10 menit saya pucat wajah, dan Haji Yusuf mengatakan, Ustaz, waktu Ustaz teroboh itu, Ustaz tidak sadar lagi. Mimbar itu, mimbar kayu jati itu, mimbar yang kecil, retak patah. Baru saya ingat dalam kitab Duratun Nasihin yang pernah saya baca, bagaimana Nabi Idris meminta rasanya mau mati, bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Jadi saya sudah mati dan saya senang sekali. Wallahi, saya sampai berdoa 3 tahun penyakit saya tidak sembuh. Berulang-ulang kali setiap kuliah subuh, sholat apapun, minna ila tahajud bihi, sholat tahajud, saya minta kepada Allah, cabut nyawa saya, matikan, kembalikan ke rahmat-Mu ya Allah. Engkau yang berhak memberi nafas dan mencabut. Saya bukan Ayub kuat dalam pertahanan iman. Penyakit saya ini ya Allah sudah lama, 3 tahun lebih tidak sembuh. Sembuhkan dengan kematian. Roboh sebentar, bangkit lagi. Allah memberikan umur panjang karena Allah tahu kami masih perlu engkau Yahya Waloni. Kenapa? Karena pendakwah selama ini bukan mendakwahkan persatuan Islam, yang mereka dakwakan perpecahan antar sesama bos. Hidupkan kembali dia. Coba tanya Masjid Al-Mubashirin Jakarta Utara, Tanjung Priok, kumpulan masyarakat Bugis Makassar. Ini yang tidak minta mati malah mengatakan rokok itu, katanya rokok, terakhir dia ceramah rokok. Ada kiai kemarin, dia lihat saya merokok dan saya kumpul begini. Baru kali ini saya lihat orang NU yang tidak merokok. Jangan-jangan NU munafik ini, karena NU itu identik dengan rokok. Bukan berarti saya pompa supaya saya juga jantungan, tapi rokok tidak bisa berhenti. Dokter tegur, Ibu, tolong bilang jangan merokok di ruangan AC, ruangan steril. Rumah sakit saya merokok.
Ya dokter, saya minta tolong 1 jam saja saya mau merokok. Mau mati saya kalau tidak merokok. Tapi bapak kan jantung. Allah tidak peduli. Kalau tidak merokok lebih tambah penyakit saya dokter. Yang tidak boleh merokok. Kalau begitu nggak usah obati saya, biar mati saja. Daripada saya tidak merokok. Ada kiai yang singgung kemarin. Masih banyak ustadz dan kiai yang merokok. Ini kiai ini memang kiai Wahabi, ini cuma pura-pura NU dia. Bukan berarti rokok itu boleh, tidak. Rokok itu bukan haram, bukan makruh. Menurut saya dari kafir, rokok itu adalah kelemahan. Orang yang merokok banyak kelemahan. Yang tidak merokok dan mengharamkan rokok adalah orang yang tidak punya kelemahan. Coba cium mulut orang yang merokok dengan tidak merokok. Coba cium. Suruh buka mulutnya orang yang tidak merokok. Begitu. Kebanyakan bau tai mulutnya. Jangan tersinggung ya. Ini fakta. Saya kalau bicara itu tidak ada telinga-telinga. Tidak ada tertutup, terbuka semua. Tapi coba suruh cium orang yang merokok. Harum mulutnya. Pilih saya tidak harum kok. Begitu. Ya. Dokter periksa jantung saya. Dokter bilang ini pembengkakan Ustaz. Dokter terkenal di Medan. Namanya Rumah Sakit Columbia Asia, rumah sakit paling mahal. Yang suruh saya berobat ke situ Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Ini tanggal 23 saya terbang ke Medan lagi sampai tanggal 30 Oktober. Maulid Nabi. Enak cara di sana. Ini masjid sebelahnya gereja. Enak, baku hantam terus kita. Satu kampung kami Islamkan. Beras tadi gereja berubah menjadi masjid. Nah itu baru berdakwah. Tapi lewati dulu yang keras-keras. Mobil dilempar, kita ditikam, kita dipukul. Sudah biasa itu. Hadapi sebagai laki-laki. Ini ada 2 orang saling berjanjian di bagian sini. Satu Habib, satu Kiai. Janjian mereka, ayo kita baku pukul. Seperti jago-jago semua ini. Tapi sayang seribu sayang, keberanian mereka selalu berani karena umat di belakang yang backing. Coba jangan pakai umat. WA pelan-pelan. Kawan, kita baku pukul berapa ronde? Di mall ini kita jumpa atau di hutan ini kita jumpa. Jangan bawa jamaah ya. Saya pernah di Medan ada mualaf yang dipukul oleh kafir. Begitu jadwal saya ceramah, besok Ustaz datang lagi dia dengan gerombolannya. Saya tunggu. Begitu dia datang 15 orang preman. Saya bilang, kamu ini yang kemarin datang pukul Ustaz Sinaga? Iya. Nah saya bukan orang Batak, saya orang Manado. Kamu sebagai kepala pasukan, kamu badan besar, kamu pemimpin rombongan, saya juga tidak akan memperalat umat. Kita 2 fight di depan masjid. Berkelahi. Baru 1 kali saya udah cuci di ulu hati, langsung tidak bangun. Lama sekali. Berdiri saya bilang, ayo berkelahi. Gak bisa berdiri. Minta ampun. Sampai sekarang ada yang berani ganggu dakwah saya ini. Coba. Jadi begitu jemaah. Jangan dia memperalat orang kafir dan ustaz jangan memperalat umat Islam. Mana pemimpinmu? Mana yang paling kuat? Mana yang paling jago di antara kalian? Maju. Kalau kalah ganti. Baku pukul kita. Kamu kan datang dengan kekerasan. Kamu pikir ustaz ini penakut, preman aja berani, apalagi ustaz. Allahu Akbar. Nah ini kita berani kalau ada umat di samping kiri kanan. Jangan sendiri kita berani. Allahu Akbar ya Karim. Di media sosial. Sini kamu sampai bilang anjing. Innalillahi wa inna ilaihi. Watak dan akhlak mulia Nabi terletak pada seorang pendakwa. Kalau pendakwa sudah tidak bawa sikap Nabi,
tidak bisa mempersatukan umat, lalu mereka berkelahi, hancurlah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku inda fasad di ummati, di saat rusaknya umatku, wallahu ajru mi'ati syahidin, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Itu saya doakan, mudah-mudahan Kiai Iman Habib Bana Muhammad Rizik Syihab dirujuk kembali. Wah, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Bersatu kembali, kafir dijari. Wah, nggak jadi misi kita. Misi siapa ini? Walan tardo antal Yahud, walan nasro hatta ya bilang. Persatuan ukhuwah Islamiyah. Kita jangan pernah bosan untuk mendoakan ulama-ulama kita. Saya bukan ulama, ibu bapak. Saya hanya orang yang diangkat dari lumpur kafir, ditempatkan ke dalam Islam. Karena ulama tidak mau ceramah, ulama tidak mau berterus terang, bi ilmi ulama'i, kami yang berterus terang. Kami adalah muhtadin, orang yang diberi petunjuk. Tidak ada yang kami takuti di dunia ini kecuali Allah, kecuali Rasulullah. Cinta kami tidak ada tujuan lain kecuali mempersatukan para ulama. Jangan kita jadi kompor, dan kita membakar-bakar, dan persatukan umat ini. Di Medan, di mana-mana tidak ada blok, bahkan ada masjid yang menulis di sini tidak mengenal nasab, di sini masjid umum. Itu yang bagus. Dengan begitu orang kafir tambah sakit hati, bagus bersatu mereka. Tapi kalau terpecah-pecah, Allahu Akbar, bangga sekali kita. Ini kesempatan yang paling baik bagi kita, ibu bapak, untuk selalu bersinergi, membangun kesetaraan, dan tidak melihat ini ulama yang paling tinggi, ustadz kondang, ustadz nasional, ustadz internasional. Orang-orang ini kadang-kadang saya protes. Kalau saya ke daerah, kami mengundang ustadz nasional, ustadz kondang, ustadz Yahya. Begitu saya ceramah, saya bilang, tidak usah percaya di panitia ini. Tidak usah percaya. Tidak ada ustadz kondang, tidak ada ustadz nasional, tidak ada ustadz internasional. Semua ustadz sama. Semua nabi sama. Semua rasul sama. Tapi yang lebih mulia, baginda Rasulullah Muhammad. Yang lebih mulia daripada para pendakwah adalah kiai-kiai pesantren. Mereka menjaga pagar benteng keislaman kita, pesantren. Anak saya kebetulan di pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta. Anak-anak saya tamatan pesantren, dan satu sudah naik dari Sanawiyah ke Aliyah sekarang. Keluar, masuk. Jadi tidak ada yang mulia. Karena orang Indonesia ini kalau sudah dipuji, kalau dibilang kondang, kalau dibilang mulia, harga tarifnya untuk mudah mahal. Saya banyak mendengar sampai puluhan ratusan juta mendatangkan si Ustaz ini. Ini ibu bapak, saya datang dari Cibubur bersama istri anak, tidak ada tujuan lain kecuali bicara tentang maulid untuk persatuan kita Islam di masa yang akan datang. Agar umat Islam yang ada ini, ya, 3 hal yang saya bicarakan tadi: pasukan berani mati, persatuan antara Ba'alawi dan Wali Songo, ya. Kalau tidak salah Kiai Nawawi, ya, yang mulia, yang di Banten ini, iya, Kiai Nawawi Tanahar, ya. Ini apa namanya, Kiai panutan Banten, ya. Nah, itu yang menjadi rujukan orang-orang Banten, Kiai Nawawi. Nah, bersatu dengan para abad, 3 sekali Islam. Jangan mengikuti perintah orang-orang politik Polri. Ya, sebulan lagi mereka akan turun. Ulama yang di samping beliau itu, lahir gimana Pak Maruf itu, Masya Allah. Beliau yang mengerti ilmu Islam,
Beliau harus bertanggung jawab. Jangan dianggap hina, jangan dianggap lemah, biasa itu. Beliau yang paling tahu tentang keadaan kondisi negara ini. Beliau harus bertanggung jawab. Kita semua harus bertanggung jawab sebagai pemimpin. Saya pribadi dalam rumah tangga, ibu bapak dalam kehidupan kita pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus bertanggung jawab semua selaku pemimpin. Inilah hikmah daripada Maulid Nabi. Inti daripada ceramah saya ini adalah persatuan demi mengokohkan Islam di masa yang akan datang. Allahumma habib ilaikal iman wa zalli fi qulubina wa qari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wa zidna bis-shalihin ghayra khuzai wa la mu'minin. Allahumma ij'alna mu'minin. Allahumma ta'ala qulubina bi dzikrika wa atrim alaina nikmat wa asbit alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, Engkau yang telah menentukan jalan kehidupan kami umat manusia, dan hamba sekeluarga Engkau telah berikan petunjuk memeluk dinul haq, dinul Islam, agama yang sempurna, agama para nabi, agama semua nabi yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini Kampung Gintung, Desa Cempaka, Pandeglang, Banten melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Biar kami mencontohi teladan yang melekat dalam diri beliau, teladan yang jujur, amanah, tablik, patona, bijaksana dalam segala hal kehidupan, demi persatuan dan kesatuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kerusakan di tengah bangsa ini ya Allah akibat kepemimpinan yang tidak jujur, yang tidak amanah, sehingga terjadilah perpecahan di antara masyarakat, golongan agama demi agama, dan paling memprihatinkan adalah ulama di agama. Ya Allah ya Rabbi, biarlah orang-orang yang melakukan ini Engkau melaknat mereka ya Allah. Orang-orang zalim ya Allah, madda'a li zalimin bil bahoi faqad saba'a yasallahi bil ardi. Kau melarang kami, Kau melarang ya Allah untuk mendoakan orang-orang zalim dan akan mendurhakai Engkau di muka bumi. Kami mendoakan keberlangsungan, kelanjutan, pergantian presiden dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Beri sehat kepada Prabowo ya Allah, beri kekuatan kepada Prabowo, beri hikmah kepada Prabowo ya Allah sebagai presiden berikutnya, dan sejahterakan masyarakat Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke. Jadikan Indonesia ini di era kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi bangsa yang martabatun thayyibatun waradun ghafur. Kami akan ulang, kami akan kembali ya Allah. Tinggallah berkah bagi seluruh panitia yang ada, para ulama, para panitia masjid. Engkau berkahi kami dalam langkah kami ikuti maulid ini, dan berkahi seluruh jamaah yang datang dari berbagai macam pelosok desa dan amat sangat lagi. Kami tidak peduli dengan persoalan nasab yang sedang berkembang secara politik di negara kami. Doakan, persatukan orang-orang yang dari mazhab Pahlawi, dari juga dari mazhab Waiso. Itu doakan. Tidak ada yang lebih kuat ya Allah kecuali kekuatanmu akan melembutkan hati kami, merendahkan kesombongan kami, ketinggian hati kami, untuk selalu hidup tawadu sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kami ya. Kami ikhlas, kami rela, karena dengan keberanian kerendahan hati orang-orang yang ikhlas memaafkan dan dimaafkan adalah orang-orang yang berani berjuang menegakkan agama. Orang yang suka memecah belah agama penuh dengan rasa kecut, penakut, munafik, dan penjinak terhadap kekuasaan yang sedang ada. Singkirkan, hancurkan. Jangan sampai melekat dalam pikiran dan hati kami untuk menjilat kepada kekuasaan.
Allah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana makhluk asrawina subhanaka faqina azabannar. Rabbana bandut linar faqad azabul marjani ansih. Rabbana innana sami'na munadiyan munadi bil iman an rabbikum fa'amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana wa rusulika tujib yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.